Baik, terima kasih kembali untuk Ibu-Ibu ALF, Kak Marle yang sudah menghubungi saya dan kemudian berikan kesempatan kembali kepada saya untuk boleh melayani di Antioquia Ladies Fellowship ini. Dan kiranya apa yang sudah dipersiapkan boleh menjadi berkat untuk kita semua, baik saya yang mempersiapkan maupun Bapak Ibu yang kemudian boleh menyimak dan kemudian belajar bersama-sama di dalam tema pagi hari ini. Ya, tema yang diberikan kepada saya adalah menjadi garam dan terang di usia senja, tetapi saya juga diberikan ayat itu dari Titus 2 ayatnya yang ketiga sampai dengan kelima, ya. Dari Titus 2 ayatnya yang ketiga sampai dengan kelima. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bicara tentang garam, ya. Memang garam dan terang itu muncul di dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16, ya. Tetapi konteks garam dan terang hari ini tidak sedang menyinggung ayat tersebut, tetapi kita hanya memahami konteksnya secara umum bahwa terang itu ya berarti menyingkirkan kegelapan. Kalau ada terang, ya tidak mungkin ya ada kegelapan di sana karena sesungguhnya kegelapan itu tidak ada. Karena kegelapan itu artinya adalah ya ketiadaan terang itu makanya ada gelap. Nah, begitu juga dengan garam. Garam itu memberikan rasa, ya, dan mempengaruhi, kira-kira seperti itu, ya. Garam yang kemudian bisa membuat rasa itu menjadi lebih enak, ya. Tapi kalau kelebihan juga asin, ya. Nah, dalam konteks ini kita sedang berbicara tentang bagaimana panggilan hidup, ya, orang untuk menjadi terang tadi itu dan menjadi garam tadi itu. Bagaimana panggilan hidup seseorang ya untuk menyingkirkan kegelapan dan sekaligus mempengaruhi lingkungannya, mempengaruhi sekitarnya, mempengaruhi keluarganya dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam konteks ini, ya tentu saja garam itu bukan hanya sekedar perumpamaan, bukan hanya sekedar metafora, tetapi sebagai sebuah panggilan ya bagi setiap orang percaya itu untuk ya hidup menjadi ya, saksi Kristus ya seperti yang diharapkan Paulus kepada jemaat-jemaat di Kreta ya, jemaat yang dilayani oleh Titus ini ya, yang kemudian mampu mewarnai, mampu menerangi dan mampu mempengaruhi dalam konteks yang ya di lingkungannya tentu saja di dalam konteks itu. Karena itu saya mengajak kita membaca di dalam Titus 2 ayatnya yang ketiga sampai dengan kelima. Titus 2 ayat 3 sampai dengan kelima. Bapak Ibu boleh menyimaknya dan saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Titus 2 ayat 3 sampai dengan 5. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajar hal-hal yang baik. Dan dengan demikian, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian jauh bacaan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita yang boleh merenungkan firman itu, terlebih kita yang kemudian melakukannya di dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, dalam sebuah riset disebutkan ya, ada PEW Research itu di tahun 2003 bahwa 80% pengasuhan anak itu sesungguhnya dilakukan oleh ibu. Ya, konteksnya adalah anak usia di bawah usia 6 tahun ya kira-kira menghabiskan rata-rata waktu ibu itu 7 sampai 7,5 jam lah rata-rata. Lalu kemudian dibandingkan dengan ayah yang hanya 5,3 jam sehari. Artinya kebersamaan dengan ibu itu menjadi satu hal yang penting bagi anak-anak ya. Artinya apa? Artinya perempuan itu memiliki peran yang besar, yang signifikan terhadap ya pembentukan ya anak-anak sejak usia dini ya. Artinya apa? Artinya perempuan itu memiliki ya potensi, kemampuan yang luar biasa dalam membentuk keluarga. Dalam hal ini adalah mendidik anak-anaknya. Ya. Nah, begitu juga sebenarnya di dalam Alkitab. Dalam Alkitab disebutkan ada peran-peran penting perempuan di dalam mendidik anak. Ada peran Hana, ada peran Maria, ada peran Louis, ada peran Eunice. Ya, ada di sana. Hana bukan saja bicara tentang ibu yang berdoa, tetapi juga sebagai teladan iman, ya,
yang kuat, ya, teladan iman yang tekun, ya. Lalu kemudian Maria juga demikian, ya. Kita belajar tentang teladan kesetiaan dari dia, ya. Teladan iman yang luar biasa dari dia menghadapi banyak tantangan, ya, orang yang mungkin saja bisa berprasangka buruk terhadap kehamilannya, ya. Karena dia hamil, seorang perawan kok hamil, kira-kira begitu. Lalu kemudian ada Louis, ya, nenek dari Timotius, kita tahu sama semuanya dituliskan bagaimana dia sejak kecil mengajarkan hal yang penting kepada Eunike dan kemudian juga diturunkan kepada, ya, Timotius, ya. Dan apa yang dilakukannya itu mempengaruhi generasi-generasi berikutnya, ya. Nah, artinya ada peran-peran penting ibu di dalamnya, ya. Ada peran-peran penting, ya, orang tua dalam ini adalah ibu, ya, di dalam mendidik anaknya, ya. Meskipun kita tahu sebenarnya, ya, tidak bisa dipungkiri bahwa, ya, kalau kemudian konteks sosial waktu itu justru menunjukkan sebaliknya. Tapi walaupun demikian, ada peran-peran penting yang juga dicatat dalam Alkitab, ya, tentang peran-peran seorang perempuan. Tapi lagi-lagi, ya, kita tidak bisa menghilangkan atau menafikan bahwa konteks sosial waktu itu justru menunjukkan sebaliknya. Bagaimana perempuan itu justru seringkali, ya, tidak dihiraukan. Bagaimana perempuan itu seringkali dianggap sebelah mata, ya. Bagaimana minimnya peran, ya, perempuan hanya untuk urusan rumah tangga saja. Ya, bagaimana minimnya perempuan yang dianggap kemudian tidak penting, ya, di rumah saja, ya. Pendapatnya, ya, tidak dianggap, sering diabaikan. Lalu kemudian, ya, karena apa? Karena, ya, struktur patriarkal, ya, yang berpusat kepada laki-laki itu begitu dalam tradisi Yahudi dan lingkungan sekitar waktu itu. Lalu kemudian peran perempuan itu menjadi tergeser oleh, ya, konteks sosial tadi itu. Kenapa? Di dalam konteks perempuan, konteks patriarkal, ya, peran perempuan ya sebenarnya tidak ada gitu. Ya. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan, ya, seringkali perempuan kurang dihargai, ya. Kontribusi perempuan kurang dianggap, ya. Dan sehingga seolah-olah itu menghambat, ya, ya, peran perempuan di dalam keluarga. Bahkan, ya, bisa juga tersuggest, ya, tersugesti di dalam diri perempuan bahwa karena dirinya tidak bisa apa-apa maka dirinya tidak mau berbuat apa-apa, ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, Bu, ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, ya, secara khusus jemaat di Kreta ini punya permasalahan yang unik di dalam konteks ini adalah bahwa perempuan, ya, bukan hanya tidak peduli dengan urusan rumah tangga, bukan hanya perempuan itu seringkali diabaikan oleh laki-laki, tapi juga perempuan sendiri, ya, senang bergosip, ya. Perempuan sendiri bahkan digambarkan kecanduan minuman keras, ya. Lalu kemudian perempuan itu kemudian, ya, melakukan kehidupan yang tidak bermoral, kira-kira begitu. Nah, kalau dalam konteks ini, lalu apa dong bedanya perempuan yang sudah percaya dengan orang di sekitarnya? Apa bedanya perempuan yang sudah mengenal Kristus dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus? Ya, ini saya pikir tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya yang mempengaruhi mereka. Kreta itu ada di daerah kepulauan, ya. Lalu kemudian ada di kota pelabuhan, ya. Orang hilir mudik dari sana, lalu kemudian berjumpa dengan banyak orang, ya. Sangat heterogen dan tradisinya pun tradisi heterogen. Karena itu mempengaruhi pola hidup mereka, mempengaruhi gaya hidup mereka, ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya pola hidup jemaat di perantauan yang seperti ini itu juga pernah disinggung Petrus sebenarnya. Ada di dalam 1 Petrus 4 ayat 3 sampai dengan 4 pun menyebutkan seperti ini. Ya. 1 Petrus 4 ayat 3, sebab telah cukup banyak waktu kamu mempergunakan, ya, kamu pergunakan untuk melakukan apa yang dilakukan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya sudah banyak kali, sudah banyak hal, sudah apa ya, terlalu besar apa yang dilakukan oleh orang-orang atau jemaat-jemaat yang dikirimi surat oleh Petrus, jemaat-jemaat di perantauan itu, ya, dengan mereka mengikuti apa yang menjadi tradisi, ya, masyarakat sekitar, ya. Jadi memang seringkali jemaat-jemaat, ya, jemaat-jemaat yang di perantauan itu
terpengaruh oleh gaya hidup ya orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, begitu juga dengan jemaat-jemaat di Kreta. Nah, kita tahu di Kreta, jemaat Kreta itu ya jemaat yang percaya karena mereka ya mungkin sebagian orang proselit ya karena mereka datang ke Yerusalem dan kemudian mengenal Injil itu melalui peristiwa Pentakosta ya, dituliskan ada Kreta, jemaat Kreta di sana ya. Nah, lalu kemudian jemaat ini menjadi percaya ya kepada Kristus, tapi sayangnya beberapa masih kemudian hidupnya masih seperti itu ya. Nah, ini betapa berbahayanya krisis iman seperti ini yang dapat merusak ya bukan hanya dirinya sendiri perempuan tapi juga merusak keluarganya dan bahkan lingkungan-lingkungan orang percaya di sekitarnya ya. Karena itu betapa penting kita mendiskusikan topik hari ini tentang ya bagaimana sih perempuan itu dapat ya mengubah situasi ini ya menjadi situasi dirinya menjadi terang bagi keluarganya, dirinya menjadi garam bagi keluarganya, dan dirinya menjadi terang dan garam bagi lingkungan sekitarnya. Ya. Tentu saja tidak mudah. Karena itu Paulus itu menasehati Titus ya untuk mendidik perempuan tua agar memiliki keteladanan bagi generasi muda ya agar menunjukkan percaya mereka kepada Injil kepada generasi muda ya seperti kita tahu ya kenapa Paulus meninggalkan ya Titus ini di Kreta ini ada beberapa tujuan yang pertama adalah tujuannya adalah menyelesaikan beberapa hal yang perlu diselesaikan, yaitu di pasal 1. Lalu kemudian tujuan yang kedua adalah ya Paulus berharap Titus ini dapat kemudian membentuk memilih penatua-penatua di beberapa kota dan dia menentukannya. Dan ketiga adalah menyelesaikan persoalan jemaat ya karena itu kepada orang muda dia berbicara mengingatkan mereka tentang pengendalian diri kepada bapak-bapak ya mereka Paulus kepada Timotius juga menggariskan beberapa hal ya begitu juga saat ini kepada perempuan tua ya menggariskan beberapa hal yang menjadi cerminan kita untuk melihat tentang bagaimana menjadi garam dan terang di usia senja. Nah, yang pertama agar menjadi garam dan terang bagi generasi selanjutnya, ya, menurut saya yang saya ambil dari surat Paulus kepada Titus adalah seorang perempuan itu harus menjaga diri mereka dan memiliki ya kesalehan hidup. Itu yang pertama. Ya. Mereka itu harus hidup suci. Mereka itu harus hidup terhormat. Ya, kata hidup kalau digunakan di sana ada kata hakne itu bicara tentang suci, terhormat dan murni. Ini bukan hanya bicara tentang kudus saja, bukan hanya tentang kesucian secara fisik saja, tapi bicara tentang kesucian secara moral, bicara tentang ketulusan, bicara tentang kesetiaan kepada Injil dan mengaktualisasikannya, mengaplikasinya. Ini bicara tentang kesinambungan, bicara tentang konsistensi dia di dalam menjaga kekudusannya dan menjaga kehidupan moralitasnya. Ya, karena itu di dalam konteks ini betapa pentingnya ya spiritualitas itu dimiliki oleh seorang ya perempuan tua, ya seorang ibu, ya orang perempuan yang dituakan. Ya. Kira-kira untuk apa? Ya, apa alasannya? Apa pentingnya kemudian perempuan itu harus memiliki ya spiritualitas yang baik, kerohanian yang baik? Kenapa sih perempuan itu harus saleh hidupnya? Harus memiliki kesalehan hidup. Saya melihat ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Pertama adalah ya dengan perempuan itu hidup saleh maka itu berdampak bukan hanya ya kepada dirinya sendiri tetapi juga berdampak pada suaminya ya dan juga kepada anak-anaknya ya. Seperti kita tahu seorang yang istri yang saleh ini tentu ya seperti juga pernah dituliskan oleh Petrus di dalam 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2 itu bisa menjadi teladan bagi hidup suami dan anak-anaknya ya. Istri yang saleh itu bisa mempengaruhi suaminya ya baik atau bahkan kalau kemudian suaminya itu belum mengenal Kristus ya suatu ketika ya bukan suatu ketika sih sebenarnya kita sendiri kita sering kali mendengar ya mungkin keluh kesah
rekan-rekan Bapak Ibu dan saya sendiri juga sering kemudian mendapati gitu ya, keluh kesah orang tentang bagaimana suaminya itu selingkuh, ya, suaminya itu melakukan kekerasan dalam rumah tangga, ya, tetapi istrinya itu tetap berusaha karena istrinya adalah seorang Kristen tetap berusaha menjaga nama baik keluarganya, ya, karena istrinya Kristen tetap menjaga supaya ya keluarganya itu tetap utuh sehingga dia tetap bersabar menghadapi tingkah laku suaminya dan pada akhirnya ya kita tahu endingnya ya suaminya pada akhirnya luluh juga ya dan suaminya pada akhirnya menyadari kesalahannya tapi bukan hanya menyadari kesalahannya tapi juga kagum dengan sikap istrinya terhadap dirinya dan bukan hanya kagum terhadap istrinya saja tapi kagum terhadap apa yang melatari ya kenapa istrinya bisa berbuat seperti itu ya lagi-lagi adalah Injil itu sendiri yang kemudian melatari itu semua ya. Ketaatan kepada Tuhan itulah ya yang mengawali itu semua ya sehingga karena ketaatan kepada Tuhan ketaatan kepada Injil lalu kemudian ketaatannya itu membawa dampak untuk dia bisa mengasihi pasangannya yang bahkan kemudian ya dalam tanda petik tidak mengasihi dia ya kalau mengasihi tentu tidak melakukan KDRT kalau mengasihi tentu tidak selingkuh dan seterusnya. Nah ini menunjukkan betapa penting peran istri yang saleh ya bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk seluruh anggota keluarganya ya untuk suaminya ya untuk anak-anaknya dan seterusnya. Selanjutnya, begitu juga dampaknya kepada anaknya. Bagaimana kita tahu bahwa teladan orang tua, ya terutama ibu, itu ya seringkali itu menjadi sumber utama yang kemudian dicontoh oleh anak-anaknya. Ya, karena apa? Ibu lebih banyak berinteraksi dengan anak-anaknya. Ya, kalau kemudian setiap hari ibu hanya memberikan komentar, memarahi anak, mengomel, ya, tidak mengapresiasi, lah itulah yang direkam anaknya dan kemudian akan diperlakukan itu, ya, terekam di alam bawah sadarnya dan nanti, ya, itu akan dilakukan kembali, ya, caranya itu kepada anak-anaknya. Ya. Saya kemarin um, nonton salah satu film, saya jadi lupa filmnya tentang kehidupan keluarga Batak, ya, yang pada akhirnya ayahnya itu sadar, ya, ngeri-ngeri sedap kalau tidak salah judulnya. Ya. Orang tuanya sadar bahwa perlakuannya terhadap anaknya, ya, ini hanya untuk memenuhi kebutuhan, ya, psikologis dirinya. Artinya dia pengen apa, ya, lalu kemudian ya, cita-citanya mau jadi apa, itulah yang kemudian diterapkan kepada anaknya. Jadi anaknya itu ingin menjadi apa yang dimaui orang tuanya. Ya. Pada akhirnya, ya singkat cerita orang tuanya itu menyadari bahwa itu keliru. Ya. Anaknya sudah ada pada tempatnya, ya. Anak-anaknya sudah memiliki kesuksesan pada bidangnya, ya. Tetapi walaupun itu berbeda dari kesuksesan yang diharapkan oleh ayahnya tadi itu. Ya. Nah, seringkali kita itu. Jadi apa yang kita terapkan kepada anak-anak kita itu tidak lebih daripada harapan-harapan kita yang tertunda. Apa yang kita ya perlakukan kepada anak-anak kita itu seringkali terpengaruh oleh ya tingkah laku atau apa yang diperlakukan orang tua kepada kita dan kemudian kita terapkan lagi pada anak-anak kita. Ya. Nah, kalau kemudian seorang ibu misalnya bertindak kasar kepada ya mamanya dalam hal ini adalah nenek dari cucunya, ya itu juga yang kemudian akan direkam oleh anak-anak ini. Dan pada akhirnya jangan salahkan dia kalau memperlakukan ibu ya dengan kasar sama seperti dirinya dulu memperlakukan orang tuanya. Itulah kenapa betapa pentingnya ibu yang saleh yang akan mengajarkan anak-anaknya tentang betapa pentingnya hidup beribadah, tentang betapa pentingnya hidup menghormati sesama, tentang betapa pentingnya hidup mengasihi Tuhan. Ya, itu peran hidup yang saleh, hidup seorang ibu yang saleh. Ya, yang menurut ajaran Tuhan, yang menjadikan kesalehan hidup keimanan sebagai fondasi dalam membentuk bukan hanya kerohanian, tapi juga membentuk keluarganya. Ya. Karena itu sebenarnya kita bisa membuat daftar lebih banyak lagi tentang bagaimana pentingnya ya seorang ibu yang saleh. Ya, mungkin saya hanya membuatkan beberapa. Misalnya bagaimana pentingnya ibu itu bisa membentuk lingkungan keluarga yang ya
yang lalu kemudian bisa mengajarkan nilai-nilai penting kekristenan di dalam generasi selanjutnya, lalu bisa menolong anak-anaknya dalam menghadapi tantangan kehidupan ya mendatang ya dengan memberikan apa istilahnya mempersiapkan mereka dan seterusnya ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, betapa pentingnya kesalehan seorang perempuan. Betapa pentingnya kesalehan seorang ibu. Betapa pentingnya kesalehan seorang perempuan yang dituakan dalam konteks ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, untuk kemudian menjadi garam dan terang bagi generasi selanjutnya, ya, maka seorang perempuan itu harus ya menjaga dirinya ya agar tidak menjadi pemfitnah ya. Ayat 3. Demikian juga perempuan-perempuan tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, artinya orang yang saleh, dan kemudian jangan menfitnah ya. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita menyoroti dari pemilihan kata dari fitnah sendiri di dalam konteks ayat ini ya. Di dalam Alkitab setidaknya ada tiga kata yang berbeda ya terkait dengan kata fitnah. Kata fitnah pertama yang digunakan adalah ya yang berarti bicara tentang hujatan ya, yang bicara tentang fitnahan, ya. Kata yang kedua bicara tentang pencemaran nama baik, ya. Kata yang kedua bicara tentang perkataan-perkataan yang jahat, ya. Tetapi di dalam ya satu Titus di dalam Titus 2 ayat 3 ini, ya, kata yang dipilih itu bukan kata yang pertama dan kedua, tetapi kata yang ketiga yang disebutkan di sana adalah katanya adalah diabolos ya diabolos ya. Ya seperti kita tahu ya diabolos ini juga kata yang sama digunakan untuk menyebut iblis sang pendusta itu ya. Nah saya karena itu mengajak menyoroti kita untuk melihat menyoroti diksi kenapa pilihan frasenya ini sih kenapa pilihan diksinya ini sih ya. Nah karena Paulus ingin menunjukkan ya ingin menegaskan satu hal ya ingin menegaskan satu hal bahwa betapa berbahayanya tindakan ini. Jadi bukan hanya menyakitkan orang, tapi bicara tentang betapa berbahayanya praktek memfitnah yang dilakukan oleh ibu-ibu tua dalam konteks ini, perempuan tua di dalam konteks ini. Kenapa? Menggambarkan bukan hanya tindakan menentang tujuan Tuhan, ya, sama seperti tindakan iblis, tapi juga sebagai sebuah peringatan moral dan peringatan spiritual, ya. Karena apa? Di dalam konteks ini fitnah itu berarti tindakan yang sangat merusak, ya, terutama merusak hubungan orang percaya waktu itu, ya. Frase diabolos yang digunakan, ya. Sebenarnya secara gampangnya Paulus ini bicara, jangan kamu bertindak seperti iblis. Ya. Jangan ibu-ibu ya berlaku seperti iblis. Kenapa? Ya, karena dapat merusak jemaat dengan sebegitu parahnya. Karena itu penekanan yang luar biasa kepada konteks kata fitnah itu adalah diabolos, iblis. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perempuan yang lebih tua ya, itu diminta untuk tidak menjadi seperti setan, seperti iblis. Tidak menyebarkan kebohongan, tidak merusak reputasi orang, ya. Tidak menunjukkan ya perilaku yang bertentangan dengan Tuhan, ya. Nah, inilah yang kemudian dimaksudkan oleh Paulus. Nah, Bapak Ibu, dalam sebuah proyek penelitian yang mahasiswa lakukan, ya, kami mengukur spiritualitas siswa itu menggunakan Youth Spiritual Skill, ada YSS kira begitu. Itu daftar pertanyaan yang sudah digunakan oleh banyak orang dan dinyatakan bahwa ini valid dan kami menggunakan itu, ya. Dari hasil penelitian itu secara keseluruhan dinyatakan bahwa spiritualitas ya siswa-siswi yang kami teliti itu bagus ya
Mereka percaya kepada Tuhan, mereka punya keyakinan yang baik, mereka bersyukur, senantiasa bersyukur kepada Tuhan, mereka beribadah kepada Tuhan, ya, mereka punya harapan tentang kehidupan mendatang. Bagus dalam konteks itu. Tetapi setelah diteliti lebih detail lagi, setelah dikelompokkan semua hasil dari apa? Hasil dari angket yang disebarkan, ya. Nah, ada satu pertanyaan yang rupanya nilainya itu paling kecil. Ya, walaupun kecil masih di atas 50% di atas dikit lah, ya. Ya, artinya hampir separuh lah kira-kira yang kemudian menjawab kecil, ya. Nilainya paling kecil apa? Bahwa meskipun mereka percaya kepada Tuhan, mereka yakin kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mereka masih sering berbohong, ya. Itu nilai yang paling kecil. Nah, ini diteliti kepada siswa baik kelas 3 SMP dan kelas 3 SMA. Konteksnya sama, ya. Pertanyaan yang paling kecil adalah pertanyaan tentang berbohong tadi itu, ya. Nah, konteks ini mungkin ini bisa menjadi sebuah evaluasi, tentu saja, ya. Karena ini anak kelas 3 sudah dibentuk tidak tahun, ya. Mereka sudah dibentuk sedemikian rupa, ya jangan tanyalah kalau soal ibadah, ibadah. Jangan tanya soal doa, pasti sering doa, ya. Jangan tanya soal bersyukur, pasti sering bersyukur. Tetapi ketika mengaktualisasikan firman, doa, iman, kepercayaan di dalam kehidupan yang kemudian, ya, di sisi orang bisa tidak tahu dalam konteks ini integritas mereka, nyatanya masih kecil. Ya. Dibentuk sekian lama, tapi masih memiliki keinginan berdosa, ya, untuk berbohong tadi. Apakah bentukannya keliru? Saya pikir tidak. Ya. Tetapi perlu menjadi evaluasi bahwa butuh penekanan kepada aspek integritasnya, ya, supaya tidak bohong itu bagaimana, ya. Perlu modul khusus kah? Perlu seminar khusus kah? Ya, itu yang menjadi rekomendasi kami. Ya. Nah, ini bisa menjadi masukan bahwa pembentukan itu harus lebih mendalam lagi, ya, dalam menekankan tentang integritas diri tadi itu. Nah, sebenarnya hal serupa juga bisa dilakukan kepada para perempuan-perempuan tua dalam konteks itu. Ya, tentu saja kita sama-sama tahu bahwa kalau namanya perempuan tua, maka mereka itu pasti punya banyak pengalaman. Ya, mereka itu pasti sering belajar, ya. Mereka itu pasti sering mendengar firman Tuhan, ya. Tetapi faktanya di dalam konteks jemaat Kreta, ya, yang kemudian dilayani oleh Titus, faktanya masih banyak yang kemudian berdosa dari sisi mulut mereka, ya. Dalam konteks ini adalah fitnahan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau ingin menjadi garam dan terang di usia senja, maka aspek ini harus menjadi concern. Ya. Saya pikir bukan hanya relevan di dalam konteks jemaat Kreta waktu itu, tetapi juga relevan di dalam konteks kita hari ini. Ya. Dan dalam konteks ibu-ibu, di dalam konteks bapak-bapak tidak ada kemudian fitnahan dan seterusnya. Tetapi dalam konteks ibu ini menjadi penekanan secara khusus oleh Paulus kepada Titus. Menjadi catatan khusus Paulus kepada perempuan-perempuan tua. Praktek memfitnah, praktek menuduh, praktek bergosip, ya, yang seringkali dilakukan oleh mereka. Nah, ini pula yang kemudian menjadi garis bagaimana Paulus itu seringkali mengajarkan supaya perempuan tidak boleh mengajar, ya, karena konteksnya begitu, konteks jemaat begitu, ya. Bapak Ibu, betapa pentingnya concern terhadap dosa yang satu ini, ya. Karena fitnah dan gosip itu bukan hanya masalah perilaku sosial. Fitnah dan gosip itu juga bukan hanya perilaku moral, ya. Tetapi fitnah dan gosip itu bagian dari tindakan yang bertentangan dengan karakter Kristus. Dia boloslah dia. Itu yang ditekankan Paulus. Ya. Ya. Kiranya menjadi refleksi kita dalam konteks ini. Yang kedua. Selanjutnya, yang ketiga, ya, masih di dalam konteks Titus ini. Untuk menjadi garam dan terang bagi generasi selanjutnya, maka seorang perempuan itu harus menjaga diri, ya,
untuk tidak menjadi seorang pemabuk. Ya, ya emang ada ya. Ya faktanya waktu itu ada. Ya, faktanya ada. Jangan menjadi hamba anggur. Ya, Bapak Ibu, kata yang digunakan oleh Paulus ada tiga kata, ada edulo, ada kemudian dulai, ya budak, ya dan pole, ya. Ada budak, ada diperbudak, ya, ada kemudian banyak atau berlimpah. Ini digabungkan uh, menjadi satu kalimat untuk menekankan satu hal penting, ya. Bagaimana orang-orang, ya, ya, jangan menjadi hamba anggur. Menekankan hamba itu sesuatu yang terikat, mengikat. Jangan menjadi hamba anggur. Hamba itu yang kemudian mengkonsumsi banyak dan seterusnya. Ya. Nah, betapa berbahaya hal ini. Ya. Betapa berbahayanya. Karena apa? Bicara bahaya kecanduan anggur, ya, ini berdampak terhadap orang itu bisa kehilangan kendali atas dirinya. Ya, mereka bisa bertindak ya agresif, jahat, ya. Mereka bisa membahayakan dirinya sendiri, juga membahayakan orang lain, membahayakan lingkungannya karena tidak terkontrol dirinya, ya. Lalu kemudian ya bisa membuat dia kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, tindakan-tindakan yang kudus, yang tidak kudus, ya, yang berpengaruh atau mengarah kepada tindakan-tindakan ya keinginan seksual dan seterusnya, lalu juga kemudian bisa berdampak terhadap ya kerusakan hubungan. Dalam konteks ini adalah hubungan dengan keluarga, hubungan dengan teman, ya, hubungan dengan lingkungan dan seterusnya, ya. Karena dampaknya ketika seseorang itu terikat, ya, tidak terlepas, ya, harus kemudian mengkonsumsi itu, maka ya dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang itu, benda itu, alkohol itu, anggur itu, ya. Misalnya dia dengan mencuri, ya, demi mendapatkan ya anggur. Dia kemudian memaksakan diri dengan berbuat jahat supaya mendapatkan anggur. Bahkan mohon maaf, bisa jadi dia menjual dirinya hanya demi mendapatkan anggur. Karena konteksnya adalah orang yang kemudian menjadi budaknya anggur. Sudah budak, lalu kemudian banyak mengkonsumsi. Walaupun ini pendekatannya adalah pendekatan negatif, ya, tetapi Paulus menekankan jangan melakukan hal demikian, ya. Jangan diperbudak oleh anggur, ya. Jangan sampai kemudian tidak bisa lepas dari anggur. Jangan dikuasai dan uh, oleh keinginan untuk selalu minum anggur, ya. Karena apa? Ya dampaknya tadi itu tidak bisa menguasai diri dan seterusnya. Ya dalam konteks Alkitab di Perjanjian Baru misalnya, ya bahkan dikontraskan antara dikuasai anggur dengan dikuasai Roh Kudus. Ya mana yang kita pilih? Mau dikuasai oleh anggur, ya yang membuat kita tidak terkontrol, atau kemudian dikuasai oleh Roh Kudus yang mengontrol hidup kita, yang mengatur hidup kita mengarah kepada sesuatu yang benar. Ya, misalnya di dalam Efesus 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Ya, ada sudah melakukan dosa, lalu kemudian menimbulkan atau men-trigger dosa yang lain lagi. Ya, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ya, penuh dengan Roh. Artinya kamu dikuasai oleh Roh dan tidak dikuasai oleh anggur. Kalau kemudian dikuasai oleh anggur, dosa menghasilkan dosa. Kalau dikuasai Roh, kebenaran berdampak terhadap kebajikan. Kebenaran berdampak terhadap tindakan kebenaran yang lainnya. Inilah yang kemudian Paulus tekankan. Inilah yang Paulus sarankan menjadi panggilan ibu-ibu agar menjadi garam dan terang tadi itu. Ya. Agar menjadi teladan tadi itu. Ya. Baik bagi keluarga, ya lingkungan kecilnya, maupun lingkungan sekitarnya lebih besar, masyarakat sekitarnya. Ya. Karena ketika ibu-ibu memberi contoh untuk tidak menjadi hamba anggur, ya sudah menciptakan kalau boleh dibilang lingkungan yang kondusif, ya. Karena dia tidak memberikan teladan kepada anak-anaknya, ya. Karena anak-anaknya bisa melakukan lebih besar lagi dari apa yang dilakukan oleh ibu-ibunya, ya. Nah,
Itu yang ketiga. Selanjutnya, ya, untuk menjadi garam dan terang, maka seorang perempuan itu harus mampu mengajar dan menjadi teladan. Ya. Mampu mengajar dan menjadi teladan. Ya, orang yang mampu mengajar dan menjadi teladan, maka menurut saya, ya, dia itu harus memiliki kecakapan dalam mengajar. Ya, dalam konteks ini dikatakan bahwa tetapi mengajarkan hal-hal yang baik, ya, atau guru kebaikan. Ya, kalau kemudian kita membaca di dalam ayatnya tadi itu, ya, dan dengan demikian mendidik, menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hal-hal baik yang dimasukkan di sini, kita melihat kata hal baik. Kata hal-hal baik itu bukan hanya sekedar bicara tentang mengajarkan hal-hal yang baik, artinya memilih, ya, mengajarkan moralitas. Ini yang baik, ini yang salah. Ini yang betul, ya, ini yang salah, ya. Ini yang benar, ini yang keliru, dan ternyata bukan hanya sekedar itu, ya. Tetapi atau hanya menjadi teaching that which is good, ya, bukan hanya itu, tetapi bagaimana, ya, kalau menurut sabda ORJ itu, kita seorang perempuan tua itu harus menjadi guru kebaikan, ya, teacher of goodness, ya, harus menjadi guru kebaikan. Artinya ini bukan hanya mengajarkan, ya, hafalan tentang baik yang buruk yang mana, tetapi, ya, mengajarkan tentang the value of goodness itu sendiri, ya, nilai-nilai kebaikan itu sendiri, sehingga nilai-nilai itulah yang kemudian tertancap di dalam diri orang yang diajarkan. Ya, itu bicara tentang cakap mengajar hal-hal baik. Lalu kemudian ajaran-ajarannya, ya, tentu ajaran-ajaran yang bersifat baik, ajaran-ajaran tentang nilai-nilai kekristenan, ada kasih, kesetiaan, kesederhanaan, kebajikan, pengendalian diri, dan seterusnya. Ya. Nah, seorang pengajar, saya pikir, ya, tidak akan mungkin bisa mengajar kalau dia tidak memiliki kemampuan untuk mengajar. Ya. Dengan demikian, seorang pengajar itu harus kemudian terus-menerus menggali dirinya, ya, belajar tentang apa yang mau diajarkannya, terus mengembangkan dirinya, ya, terus memperbaharui dirinya dengan berbagai metode, informasi, strategi, dan seterusnya, ya, supaya apa yang diajarkan itu efektif. Ya. Nah, bagi saya seorang perempuan tua pun harus demikian. Bagaimana ibu-ibu harus mengajarkan kepada anak-anaknya, ya, hal yang demikian. Ya, bagaimana ibu-ibu sebelum mengajarkan tentang hal yang baik kepada anak-anaknya, maka dia harus mengetahui apa itu kebaikan, apa itu hal baik, bagaimana berbuat baik, bagaimana mencontohkan tentang sesuatu yang baik, bagaimana menghidupi, ya, pengajaran-pengajaran tentang yang baik. Ya, karena itulah tugasnya pengajar. Tanpa kemudian, ya, mempelajari, memahami hal ini, maka yang disampaikan itu tidak lebih dari sekedar informasi, hafalan saja, ya, dan itu tidak kemudian menjadi efektif, ya, untuk direkam kepada diri anak yang diajarkannya. Ya. Nah, seorang pengajar bagi saya juga bukan hanya sekedar, ya, mengajar, tapi juga memang dia memiliki pengetahuan tentang apa yang diajarkan, ya, dan ini dasar yang utama. Tetapi bukan hanya memiliki pengetahuan itu, tapi juga memahami betul-betul apa yang diajarkan. Jadi seperti tadi, bukan hanya sekedar menghafal, ya, tapi juga mampu menjelaskannya, ya, kalau mungkin mampu mendemonstrasikannya, mampu menteladankannya, ya, kepada anak-anaknya. Ya. Nah, itu yang penting. Artinya, sebagai seorang ibu yang mau mengajarkan kepada anaknya, dia harus menjadikan dirinya sebagai sebuah alat ajar, ya, kepada anaknya. Dirinya adalah contoh ajar kepada anak-anaknya. Dirinya adalah bentuk keteladanan terhadap anak-anaknya, ya. Nah, kalau ibu tidak menghidupi ajaran itu, ya,
bagaimana mungkin kira-kira bisa mengajarkan kepada anak-anaknya? Ya, itu yang kemudian perlu didiskusikan, ya, perlu kemudian direfleksikan dalam diri kita. Ya terlepas bagaimana waktu itu apakah perempuan boleh mengajar? Ya memang waktu itu perempuan tidak boleh mengajar gitu. Apakah perempuan boleh mengajar? Ya, ya tentu kalau konteksnya berjemaat, kalau konteksnya hubungan suami istri, kalau konteksnya waktu itu ya, karena budaya yang patriarkal tadi itu, kalau istrinya ya memang tidak boleh mengajar suaminya, ya. 1 Timotius 2 ayat 12 ya, itu mengatakan demikian, bahwa aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena konteksnya yang tadi itu, satu patriarkal, lalu kemudian dua ya permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh perempuan waktu itu ya, lalu kemudian gaya hidup mereka di perantauan dan seterusnya ya. Maka Paulus mengajarkan tidak boleh mengajar. Tetapi bagaimana dengan konteks sekarang? Saya pikir ini bisa menjadi diskusi. Ya, apakah sekarang boleh? Ya, bagi saya tentu saja boleh karena konteksnya sudah berbeda. Ya, konteksnya sudah berbeda. Tapi setiap orang kan punya pendapat. Ya, dan setiap orang bisa jadi punya dasar teologis masing-masing tentang hal ini. Ya, kalau ditanya ke saya, ya saya bisa saja mengajar. Bahkan berdiri di mimbar bagi saya juga bisa saja. Ya. Tetapi yang jelas bukan sekedar hanya soal kapasitas, tapi juga perlu dipikirkan misalnya efisiensi, efektivitas, dan seterusnya dalam mengembalakan ya mobilitas seorang perempuan dalam melayani dan seterusnya. Itu tentu juga dipikirkan dalam sebuah pelayanan. Ya. Mana lebih efektif dibandingkan dengan laki-laki dan seterusnya. Itu menjadi ya materi-materi untuk kemudian dipertimbangkan. Ya. Tetapi dalam konteks ini, memang perempuan tidak boleh mengajarkan laki-laki. Tapi apakah perempuan boleh mengajar anak-anaknya? Apakah perempuan boleh mengajar perempuan yang lebih muda? Ya tentu saja boleh. Dan justru peran inilah yang kemudian didorong oleh Paulus kepada perempuan-perempuan tua agar mereka mengajarkan ya anak-anaknya agar mereka menjadi teladan bagi perempuan-perempuan yang lebih muda. Ya, peran inilah yang didorong oleh Paulus kepada ya jemaat yang dilayani oleh Titus di Kreta. Ya, jadi kalau orang lain mendiskreditkan peran perempuan, Paulus justru berbeda sebenarnya. Ya, justru mendorong, tapi dia memberikan ya batasan. Jangan di jemaat, jangan di kepala keluarga, ya, tetapi kepada anak-anak itu harus, dan peran ini harusnya dihidupi oleh perempuan-perempuan tua karena sebenarnya diri mereka bukan sosok yang tidak penting, justru penting dalam mendidik keluarga dan ya kemudian justru penting di dalam mendidik anak-anaknya. Itu yang mau ditegaskan oleh Paulus, ya. Dan Paulus ingin mendorong Titus agar hal ini diajarkan kepada jemaatnya yang di Kreta, ya, khususnya kepada perempuan tua, ya, agar memiliki kewajiban ini dalam mendidik, agar mengerti kewajiban ini, ya, dan memiliki hati untuk melakukannya, ya, mendidik anak-anak, mengajar di teladan bagi perempuan lain dan seterusnya. Karena di Amsal pun juga sebenarnya disebutkan, Amsal 1 ayat 8, hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ini tempat yang kemudian bisa kita jadi refleksi buat kita. Sudah sampai titik mana kita mengajarkan kepada anak-anak kita? Apa kita bisa mengajarkan tentang kebaikan dan bagaimana kita menghidupi kebaikan itu, menghidupi apa yang kita ajarkan, dan kemudian kita menjadi berkat ya bagi anak-anak kita maupun bagi generasi di bawah kita. Ya, itu yang keempat. Selanjutnya, yang terakhir ya, untuk menjadi garam dan terang bagi generasi selanjutnya, maka seorang perempuan harus menjaga diri mereka agar bisa menyadarkan dan menjadi teladan perempuan muda. Bapak Ibu, saya menggunakan kata menyadarkan karena saya menarik dari kata di ayat yang 20, ayat pasal 2 ayat yang keempat. Dan dengan demikian mendidik perempuan muda mengasihi suami dan anaknya, hidup bijaksana dan suci,
rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat. Saya mengajak kita fokus kepada kata mendidik. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kata mendidik di dalam Alkitab setidaknya ada dua. Satu, katanya itu adalah paideia, yang berkaitan dengan bagaimana pelatihan dalam mendidik anak, bagaimana mengembangkan pikiran dan moral mereka, bagaimana menggunakan perintah dengan teguran, dengan hukuman, ya, untuk memberikan pendidikan kepada anak kita, ya, include paket lengkap di sana, paideia. Tapi kata mendidik di dalam konteks ayat ini menggunakan kata soproniso. Kata soproniso itu bicara tentang mengembalikan kesadaran seseorang, bicara tentang mengendalikan, ya, mengekang, mendisiplinkan, membuat seseorang itu tetap menjalankan tugasnya untuk menasihati, untuk sungguh-sungguh dan seterusnya. Kalau saya menggambarkan, peran ini sesungguhnya mirip mengajari anak-anak yang sedang berjalan. Ya. Anak itu mengerti dan sudah mengerti bagaimana mereka cara berjalan. Anak itu sudah tahu dalam konteks gambar ini, misalnya dia sudah tahu akan jalan kepada ibunya. Ya. Orang tua itu hanya menjaga agar anak tetap kepada tujuannya. Lalu kemudian orang tua itu menjaga supaya anak tidak terjatuh. Lalu kemudian dalam konteks ini, anak itu tidak lagi mengajari, orang tua itu tidak lagi mengajari bagaimana cara mengajari langkah-langkahnya. Karena anak sudah tahu bagaimana langkah-langkahnya. Ya. Ini bukan hanya memberitahu, ya, how to-nya, tetapi juga bicara tentang, ya, menjaga dia, membimbing dia, mengarahkan dia, ya, dalam konteks keluarga tentu membentuk karakternya. Ya. Ini yang kemudian, ya, peran kata didikan tadi itu. Ya. Misalnya dalam konteks sekarang, bagaimana sih perempuan muda bisa diajarkan? Ya kalau kemudian dalam konteks Alkitab kita lihat bagaimana mereka harus disadarkan tentang bagaimana mendidik, bagaimana menjadi istri yang istimewa, ya. Bagaimana perempuan tua mengajarkan kepada orang yang perempuan muda untuk menjadi istri yang istimewa, mengasihi suaminya, mengasihi anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati, taat kepada suaminya. Lihat, lagi-lagi perannya bukan peran yang di depan, tetapi perannya adalah peran sebagai supporting, peran sebagai pendukung, ya, suaminya, pendukung kepala keluarga. Jadi perempuan tua tidak mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada perempuan yang lebih muda, tentang bagaimana melawan suaminya. Bukan begitu. Bagaimana menggantikan suaminya. Bagaimana menjadi kepala keluarga yang baik dan benar. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana menjadi istri yang istimewa. Bagaimana mengasihi suaminya, mengasihi anak-anaknya, baik hatinya, taat kepada suaminya, dan seterusnya. Jadi peran support, ya, peran mendukung, peran menolong terhadap suaminya. Nah, peran-peran inilah yang kemudian harus diajarkan oleh perempuan tua kepada perempuan muda, ya, kepada anak-anaknya. Contohnya misalnya dalam konteks sekarang adalah bagaimana tadi itu kita tidak lagi mengajari bagaimana menjadi bagaimana cara um, membentuk keluarga. Bagaimana cara kemudian menjalin hubungan berkeluarga, bukan hanya sekedar itu saja. Tapi bagaimana menunjukkan cara kepada anak-anak kita tentang misalnya mengambil keputusan yang bijak itu bagaimana. Ya, kalau nanti ada masalah dengan suamimu, apa yang harus kamu lakukan? Kalau kemudian suamimu sudah membuat keputusan, bagaimana kamu harus meresponnya? Kalau kemudian ada keputusan yang berbeda, bagaimana anak-anak itu harus kemudian bersikap terhadap keputusan itu. Itu yang kemudian diarahkan. Jadi bukan lagi diajarkan cara cara berumah tangga yang misalnya masak itu bagaimana, bukan lagi seperti itu. Ya, melayani suami itu bagaimana, bukan seperti itu. Ya, tapi menjaga-jaga dia, ya. Caranya memberikan kepercayaan kepada dia, ya. Mungkin mencoba hal-hal yang baru, ya. Mungkin dia pernah membuat kesalahan dan sebagainya, dibiarkan, ya. Mendukung dia, ya, mendukung anak perempuannya,
ya ketika mereka jatuh dan seterusnya. Kadang-kala misalnya sebagai perempuan tua atau orang tua, kalau kemudian anak-anak kita sudah menikah dan anak-anak kita kemudian bertengkar dengan semua suaminya atau istrinya, lalu kemudian lari ke rumah kita membela anak kita. Ya. Nah, inilah yang kemudian tidak boleh dilakukan. Karena yang dilakukan adalah bagaimana mengarahkan dia kepada track kembali di dalam keluarganya, mengarahkan dia kepada jalurnya kembali. Ya, tentu banyak bapak ibu yang lebih berpengalaman tentang hal ini daripada saya, karena saya belum punya pengalaman di titik itu. Ya, tetapi dalam konteks bahasa tadi itu, sopronisotasi itu, ya, intinya adalah menjaga-jaga, mengarahkan, mendukung, ya, agar anak-anak tetap kepada tujuannya berkeluarga, agar anak-anak tidak salah jalan, ya, agar anak-anak membantu mereka untuk tetap fokus kepada jalannya dan seterusnya. Ya. Tapi lagi-lagi untuk menuju proses itu orang tua harus menjadi teladan yang baik, memberikan pendidikan ya dan pembinaan anak yang baik dan sejak dini, ya, memberikan pandangan dan mampu menyampaikan prinsip-prinsip penting di dalam Alkitab tentang keluarga yang bisa menjagai ya, kehidupan keluarga anak-anak.